Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laura Harisa Fitri dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menerangkan tentang Daimul Hadas, yaitu cara bersucinya orang-orang yang selalu mengeluarkan hadas atau Daimul Hadas. Fikih Islam amat sangat memperhatikan aturan ibadah orang muslim, sehingga benar-benar dijelaskan detail menyangkut keadaan-keadaan seorang muslim. Segala ibadah yang bersifat mahdhah seperti membaca Al-Quran, sholat, ataupun yang lainnya amat sangat diperhatikan. Bahkan yaitu sah atau tidaknya sholat tersebut atau bersucinya orang tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Daimul Hadas, bersucinya orang-orang yang selalu berhadas, yaitu seperti orang-orang yang selalu beser atau istihadah. Pasti mengetahui beser yaitu selalu mengeluarkan air seni atau hasrat untuk ingin selalu buang air kecil. Beser yaitu terjadi ketika penurunan fungsi otot-otot kandung kemih sehingga menyebabkan orang-orang tersebut berhasrat untuk ingin selalu buang air kecil. Nah, cara bersucinya orang tersebut biasanya ada seseorang yang selalu mengeluarkan air seni atau beser tersebut. Dan biasanya orang itu ada yang sering mengeluarkan kotoran baik dari dubul maupun dari kubul. Nah, itu sebelum melaksanakan sholat harus dibersihkan terlebih dahulu, dibersihkan atau dibasuh terlebih dahulu. Bahkan itu bisa ditutupi dengan kapas atau dengan sesuatu yang bisa menghambat itu keluar. Kemudian orang itu wudu dan cepat-cepat untuk melaksanakan sholat. Kemudian begitu juga dengan orang yang beristihadah, yaitu tata cara sholat orang yang beristihadah. Sebelumnya orang itu membersihkan darah-darahnya terlebih dahulu, membersihkan hingga bersih, lalu menyumbat jalan keluar darahnya tersebut menggunakan sesuatu, yaitu seperti biasanya dilakukan oleh seorang perempuan dengan menggunakan kapas agar tidak keluar darahnya lagi. Kemudian orang setelah menyumbatnya dengan kapas, kemudian orang itu harus cepat-cepat berwudu. Setelah berwudu harus cepat-cepat sholat. Tidak boleh diselingi dengan berbicara dengan temannya atau bersantai-santai dengan main HP terlebih dahulu atau bersenda gurau terlebih dahulu. Tidak boleh seperti itu. Setelah wudu, orang itu harus cepat-cepat melaksanakan sholat karena dikhawatirkan nanti bisa keluar lagi darahnya, bisa keluar. Maka harus sholat secepat-cepatnya. Dan orang yang istihadah, wudunya hanya bisa digunakan untuk sekali sholat saja. Apabila seseorang itu ingin melakukan sholat lagi, maka harus mengulangi dari awal lagi, yaitu harus membersihkan lagi, harus menyumbatnya lagi, dan kemudian baru dia wudu seperti orang yang suci biasa, kemudian sholat. Karena pada dasarnya istihadah itu bukan darah haid dan bukan darah nifas, yaitu keluarnya di luar masa haid dan bukan nifas. Darah haid adalah darah penyakit. Jadi ketika orang darah istihadah adalah darah penyakit, keluarnya di luar dari darah haid dan darah nifas. Jadi ketika seseorang mengalami istihadah, maka cukup orang itu membersihkan darahnya dan menyumbatnya. Kemudian setelah itu melakukan ibadah yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.